Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Ada yang bisa saya bantu? Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu perasaanmu ini. Iya nih, Kak. Maksud kedatanganku kemari, aku ingin menceritakan tentang masalahku. Tapi masalah ini sudah lama sih, Kak. Sebelum kita ke topik permasalahan, apa kamu sudah pernah mengikuti bimbingan konseling sebelumnya? Belum, Kak. Baiklah, sebaiknya saya jelaskan terlebih dahulu tentang konseling ya. Konseling adalah layanan bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli atau klien, yaitu Anda, agar klien mampu memecahkan sebuah masalah atau problem yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh beberapa asas. Salah satunya yaitu asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalahmu. Dapat dipahami? Iya, Kak. Oke, baik. Tadi kamu menyampaikan bahwa kamu ingin menceritakan permasalahan yang sudah lama kamu hadapi. Apa yang ingin kamu ceritakan? Sejujurnya, aku bingung mau mulai cerita dari mana, karena masalah ini udah lama. Oke, baik. Saya mengerti perasaanmu. Kamu susah untuk mulai menceritakannya dari mana. Coba ceritakan kepada saya yang menjadi titik persoalannya di mana. Jadi gini Kak, dulu waktu aku SD, ayah ibuku sering kali bertengkar. Hampir tiap hari mereka bertengkar. Kadang aku pun terlibat. Yang ayah bilang ke aku dan ibu kayak binatang lah. Ayah emosian orangnya. Jadi kalau bertengkar sama ibu, ibuku selalu ditampar, dijambak, disepak. Dan aku nggak bisa apa-apa. Aku cuma bisa menangis. Batinku tertekan kali saat itu. Aku ngerasa psikisku terganggu. Apakah kamu tahu permasalahan apa yang menyebabkan mereka sering bertengkar? Soal keuangan. Ayah jarang kali kasih ke ibu uang, malah minta. Lalu, bagaimana selanjutnya? Ada satu momen di mana ayah sama bunda itu cekcok. Dan untuk pertama kalinya, ayah ngelempar piring ke arahku dan akhirnya wajah dan kepalaku berdarah. Dan saat itu aku nggak nangis, malah aku ketawa. Dan sejak saat itu, aku nggak pernah nangis kalau dipukul, dibully, disiksa. Malah aku menikmati semuanya itu. Terus, puncak masalahnya itu waktu aku kelas 2 SMP. Dan aku benar-benar nggak nyangka ayahku selingkuh. Pas kelas 3 SMP, ayah sama ibu resmi pisah. Dan ayahku dengan rakusnya minta harta gono gini. Padahal ayah nggak pernah nafkahin kami. Ibu bayar ke ayah 60 juta. Kami hidup tanpa ancaman ayah lagi. Tapi krisis ekonomi menimpa kami. Aku pun jadi pendiam sampai akhir masa SMA. Oke, baik. Tadi kamu mengatakan psikis kamu terganggu. Apa yang membuatmu merasa bahwa psikis kamu terganggu? Ketika aku stres, aku sering melukai diriku sendiri dengan pisau atau benda tajam lainnya. Tapi alhamdulillah rokok sama narkoba nggak pernah coba. Jadi kamu berpikir bahwa ketika kamu stres, kamu akan melukai diri sendiri dengan benda-benda tajam tersebut. Apakah sampai saat ini kamu masih melakukan hal yang sama? Iya kak, ketika aku melakukan itu, aku nggak ngerasakan sakit sedikit pun. Terakhir, aku lakukan itu ketika aku putus dengan pacarku. Baik,
Saya paham. Saya bisa merasakan apa yang kamu alami pada saat itu. Apa kamu merasa semua yang kamu alami sekarang itu salah orang tuamu? Mungkin iya, karena ini dampak dari broken home di usia dini. Tapi bagaimanapun kan Kak, kita nggak bisa nyalahin orang tua juga sepenuhnya. Karena bagaimanapun mereka kan orang tua kita. Baiklah, tampaknya kamu sudah mampu memahami permasalahanmu. Sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, tadi kamu ada mengatakan bahwa kamu menjadi orang pendiam sampai akhir masa SMA-mu. Jadi sekarang, kamu merasa tidak menjadi seorang yang pendiam lagi. Saat ini aku tuh lagi mulai untuk menjadi orang yang tidak pendiam dan cuek lagi. Walaupun masa laluku bilang jangan, tapi aku yakin aku bisa keluar dari zona yang aku anggap nyaman ini. Apa ada kebencian yang timbul akibat broken home? Ada Kak, aku benci kenapa harus keluargaku yang mengalami broken home. Banyak dampak buruk bagi psikisku. Apa ada keinginan buat dirimu untuk berusaha merubah keadaan menjadi lebih baik? Pasti ada Kak. Apa yang aku rasakan sekarang, aku harap tidak akan terjadi di kehidupanku di masa depan. Kalau boleh saya tahu, hal apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin jalani hidupku dengan damai. Sebisa mungkin aku akan menjadi diriku sendiri. Jujur, sebenarnya aku punya rasa trauma untuk bangun rumah tangga. Tapi hidup nggak boleh di bawah bayang-bayang masa lalu kan. Aku harus bangkit, bergerak maju, dan lawan rasa takutku. Mungkin aku akan lebih membuka diri, melakukan hal-hal yang kusuka mulai dari sekarang, dan menghabiskan banyak waktu bersama teman-temanku. Iya, benar sekali. Saya salut dengan pemikiran kamu yang positif ini. Silahkan kamu lanjutkan. Baik, Kak. Jadi, setelah kita berdiskusi beberapa waktu, alangkah lebih baiknya kita ambil kesimpulan terlebih dahulu. Kesimpulannya adalah, pertama, kamu sudah paham permasalahan keluargalah yang membuat psikis kamu terganggu akibat broken home di usia dini. Kedua, kamu sudah mempunyai keinginan untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik, karena kamu tidak ingin mempunyai masa depan yang sama dengan masa lalumu. Dan yang ketiga, perlahan kamu sudah bisa mengambil pemikiran yang positif. Benar begitu? Iya, Kak. Saya paham, keadaan seperti itu bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi, kamu harus tetap semangat dalam menjalani kehidupanmu. Tetaplah berusaha untuk mencapai target menjadi lebih baik. Jangan pernah merasa minder atau sebagainya, karena terlahir dari keluarga yang broken home. Yakinlah, ketika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan bisa mencapai cita-cita dan bisa membahagiakan mereka. Bahkan kamu bisa lebih berhasil daripada orang yang mempunyai keluarga utuh. Kenapa? Karena kamu sudah pernah belajar dari kejadian masa lalumu. Cobalah kamu renungkan. Kamu masih beruntung walaupun orang tuamu sudah pisah, tapi mereka masih ada untukmu. Di luar sana, banyak orang yang ingin punya orang tua lengkap, tapi mereka nggak bisa. Ada yang orang tuanya sudah meninggal, ada yang nggak tahu siapa orang tuanya. Sedangkan kamu masih punya ayah dan ibu yang sayang sama kamu. Cobalah untuk membuka diri pada orang lain. Jangan merasa, oh, nanti mereka tidak menerima saya nih, atau sebagainya. Karena segala sesuatu itu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, orang akan menerima diri kita dengan baik. Jangan menarik diri dari mereka. Dan satu hal, jangan pernah lupa akan itu, yaitu dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan semua kepadanya atas apa yang telah terjadi. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Iya, Kak. Memang benar apa yang Kakak katakan. Insya Allah, aku akan mencoba melaksanakan saran-saran Kakak. Alhamdulillah,
Bagaimana perasaanmu setelah menyampaikan semua permasalahanmu kepada saya? Alhamdulillah, Kak. Aku udah merasa sangat lega dan lebih tenang sekarang. Apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Aku rasa tidak ada, Kak. Terima kasih banyak atas nasihatnya dan atas waktu yang telah Kakak berikan. Aku mohon pamit dulu, Kak. Baiklah, sama-sama, Dek. Aku pamit dulu ya, Kak. Assalamualaikum. Baik, Dek. Waalaikumsalam.